Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisata asyrata an ba'dil hukama'i anna sya'airal imani arba'atun at-taqwa wal haya'u wasyukru wassabru. Wal maqalatus sadisata asyrata, adapun makalah yang ke-16, an ba'dil hukama'i, ialah diceritakan dari sebagian hukama, anna sya'airal imani, sesungguhnya syiar-syiar iman, artinya a'lamahu, panji-panji keimanan, arba'atun, ialah 4, minal a'mali, dari beberapa amal. Apa saja keempat syiar iman itu? At-taqwa, yang pertama satu takwa. Wahwa, adapun takwa, fit ta'ati, di dalam ketaatan, yuradu bihil ikhlasu, yuradu ialah dikehendaki, bihi dengan at-taqwa fit ta'ah, al-ikhlasu apa keikhlasan. Wa fil ma'siyati yuradu bihi tarku wal hadaru, wa fil ma'siyati, dan taat di dalam kemaksiatan, yuradu dikehendakin bihi dengan itu at-ta'ah fil ma'siyah, at-tarku ialah meninggalkan maksiat, wal hadaru dan waspada terhadap maksiat. Wakilah, dan dikatakan, wa adapun at-taqwa, muhafadzatu adabis syari'ati, muhafadzatu ialah menjaga, adabis syari'ati kepada kesopanan-kesopanan menurut syariat Islam. Wakilah, dan dikatakan, huwa al-iqtida'u bin nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Huwa adapun itu at-taqwa, al-iqtida'u ialah mengikuti, bin nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaulan baik perkataannya, wa fi'lan dan perbuatannya. Wal haya'u, dan yang kedua adalah haya, rasa malu. Wahwa adapun itu haya, nau'ani ialah terdapat dua macam. Nafsaniyun haya'un nafsaniyun, yang pertama adalah malu yang bersifat kejiwaan. Wahwa adapun itu nafsaniyun, alladzi khalaqahullahu ta'ala fin nufusi kulliha, kal haya'i min kashfil aurati wal jima'i bainan nasi. Wahwa adapun itu nafsaniyun, alladzi ialah malu, khalaqa yang telah menciptakan, hu kepada alladzi, Allahu ta'ala siapa Allah ta'ala, fin nufusi pada jiwa-jiwa, kulliha semuanya, kal haya'i seperti rasa malu, min kashfil aurati dari terbukanya aurat, wal jima'i dan jima, bainan nasi di antara manusia. Wa imaniyun haya'un imaniyun, yang kedua adalah malu yang bersifat keimanan. Wa huwa adapun itu imaniyun, ayyamna'al mu'minu min fi'lil ma'asi khaufan minallahi ta'ala. Ayyamna'a ialah mencegah, al-mu'minu siapa orang mukmin, min fi'lil ma'asi dari berbuat maksiat-maksiat, khaufan karena takut, minallahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Wasyukru, dan yang ketiga adalah rasa syukur. Wahwa adapun itu asyukru, at-thana'u ialah memuji, alal muhsini terhadap orang yang berbuat baik, bidzikri ihsanihi dengan menyebut kebaikannya al-muhsin. Fal abdu yashkurullaha, fal abdu maka adapun seorang hamba, yashkuru ialah bersyukur siapa abdun, Allah kepada Allah. Artinya yuthni alaihi, yuthni berterima kasih siapa abdun, alaihi kepada Allah, bidzikri ihsanihi dengan menyebut kebaikannya Allah, alladzi yang, huwa adapun ihsanuhu, nikmatun ialah berupa kenikmatan. Wassabru, dan yang keempat adalah kesabaran. Wahwa adapun itu sabar, tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillahi ta'ala. Tarkus syakwa ialah meninggalkan mengadu atau mengeluh, min alamil balwa karena pedihnya bencana, li ghairillahi ta'ala kepada selain Allah ta'ala. Dalam makalah yang ke-16 ini diceritakan dari sebagian hukama bahwa panji-panji keimanan itu ada 4.
Yang pertama adalah takwa. Takwa di dalam ketaatan adalah ikhlas di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Sementara takwa di dalam maksiat artinya meninggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Allah. Ada pula yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan takwa itu adalah memelihara kesopanan-kesopanan menurut syariat Islam. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan takwa tersebut adalah mengikuti perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah rasa malu. Dalam hal ini rasa malu terdapat dua macam. Yang pertama adalah malu dalam jenis kejiwaan atau pembawaan, yaitu rasa malu yang dijadikan oleh Allah pada semua diri manusia, seperti malu karena terbukanya aurat atau bersetubuh di hadapan orang banyak. Kemudian yang kedua adalah malu dalam jenis keimanan atau berdasarkan kualitas keimanan, yaitu seorang mukmin mencegah dirinya dari perbuatan maksiat semata-mata karena takut kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah rasa syukur, yaitu memuji kepada yang telah berbuat kebajikan kepadanya dengan menyebut-nyebut kebaikannya. Dengan demikian, seorang hamba harus bersyukur kepada Allah atas karunia yang telah dilimpahkan kepadanya dengan terus-menerus menyebut-nyebut kebaikan dari Allah. Dan yang keempat adalah sabar, yaitu tidak mengeluh kepada selain Allah jika mendapatkan musibah. Kaidah nahwu dan shorof yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, kita perhatikan lafadz anna sya'airul imani. Lafadz sya'air ini termasuk dari isim ghairu munsharif, di mana illatnya berupa sighat muntahal jumu. Namun di dalam susunan ini lafadz sya'air statusnya bukan sebagai isim ghairu munsharif, melainkan menjadi isim yang munsharif. Kenapa? Karena posisi daripada lafadz sya'air ini sebagai mudhaf atau dimudhafkan kepada kalimat isim yang lainnya, sehingga yang asalnya isim ghairu munsharif menjadi batal statusnya dan beralih kepada isim yang munsharif. Kemudian yang kedua, kita perhatikan lafadz qaulan wa fi'lan. Lafadz qaulan ini kedudukannya sebagai maf'ul mutlak. Pada asalnya kedudukan lafadz qaulan ini adalah sebagai mudhof ilaih, di mana mudhofnya berupa lafadz iqtida'a. Jadi huwa al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam iqtida'a qaulin. Selanjutnya, lafadz iqtida'a yang dalam keadaan nasab sebagai maf'ul mutlak itu dibuang, sementara lafadz qaulin yang pada asalnya berposisi sebagai mudhof ilaih menempatin di tempatnya lafadz iqtida'an yang nasab tadi, sehingga lafadz qaulan ini pun dinasobkan sebagai pengganti dari maf'ul mutlak atau dikatakan sebagai naib dari maf'ul mutlak. Sementara lafadz fi'lan di sini nasab karena athof kepada lafadz qaulan. Selanjutnya kita perhatikan lafadz nafsaniyun. Lafadz nafsaniyun ini pada asalnya adalah hayaun nafsaniyun, di mana lafadz nafsaniyun ini adalah naat bagi lafadz hayaun yang dibuang. Bentuk atau sigot daripada lafadz nafsaniyun ini adalah isim mansub atau kalimat isim yang diberi ya nisbat dalam rangka agar lafadz nafsaniyun yang pada asalnya berasal dari lafadz nafsun dapat menjadi naat bagi lafadz hayaun, karena pada asalnya lafadz nafsun ini tidak dapat dan tidak pantas untuk dijadikan sebagai naat karena tidak mengandung makna sifat. Oleh karena itu, dengan diberi ya nisbat pada akhir dari lafadz nafsaniyun di sini dapat menjadikan lafadz ini mengandung makna sifat dan dapat pula dijadikan sebagai naat. Selanjutnya kita perhatikan lafadz kulliha, fin nufusi kulliha. Lafadz kulli di sini diijarkan karena kedudukannya sebagai taukid dari lafadz an-nufus. Karena muakkadnya dalam keadaan jer, maka taukidnya pun dibaca jer pula. Wallahu a'lam bishawab.